Ini adalah proses penyerbukan pohon kurma. Tahap paling krusial yang menentukan terbentuknya buah. Tapi di balik setiap butir kurma yang kita nikmati, tersembunyi proses yang nyaris futuristik. Kini, kurma tidak lagi tumbuh dari biji, melainkan dari laboratorium. Jaringan kecil dari pohon induk direkayasa menjadi ratusan anakan identik dengan kualitas terbaik. Namun, bagaimana teknologi ini mampu mengubah buah yang dulu tumbuh liar di gurun, sehingga menjadi komoditas global bernilai tinggi hingga hari ini? Di balik padang pasir yang kering dan gersang, industri baru tengah tumbuh, yaitu industri bioteknologi pertanian. Para ilmuwan kini mampu menggandakan pohon kurma terbaik dengan tingkat keberhasilan yang tak pernah dicapai oleh metode konvensional. Untuk menghasilkan bibit berkualitas tinggi, para peneliti memulai proses dari sumber terbaik. Pohon kurma induk yang memiliki buah unggul, rasa manis seimbang, tekstur lembut, serta ketahanan tinggi terhadap penyakit dan panas ekstrim. Dari pohon inilah, mereka mengambil bagian kecil yang disebut dengan eksplan, potongan jaringan muda dari pucuk tunas, atau meristem yang masih aktif tumbuh. Potongan kecil ini menjadi dasar bagi ribuan pohon baru yang akan tumbuh secara identik. Eksplan yang telah diambil kemudian dibersihkan dari semua mikroorganisme menggunakan larutan steril. Di ruang laboratorium bersuhu terkontrol, setiap potongan jaringan ditempatkan dalam wadah berisi media dengan nutrisi buatan. Kombinasi zat gizi, hormon pertumbuhan, dan vitamin yang dirancang menyerupai kondisi alami dalam tanah. Disinilah sel-sel tanaman mulai bereaksi. Dalam beberapa minggu, jaringan kecil ini membentuk gumpalan halus yang disebut kalus, yaitu cikal bakal dari tanaman baru. Setelah kalus terbentuk, tahap berikutnya disebut multiplikasi tunas. Dengan menyesuaikan komposisi hormon, para ilmuwan mendorong pertumbuhan tunas-tunas baru secara cepat dan seragam. Setiap tabung bisa menghasilkan puluhan tunas kecil yang nantinya dipindahkan ke media baru untuk memperbanyak jumlahnya. Proses ini memastikan setiap bibit memiliki sifat genetik yang sama persis dengan induknya, tanpa penurunan mutu, tanpa ketidakpastian hasil. Setelah tumbuh kuat, tunas hasil kultur jaringan dipindahkan ke rumah kaca untuk proses aklimatisasi. Tahap penyesuaian terhadap lingkungan alami. Di tahap ini, suhu, cahaya, dan kelembapan dikendalikan secara bertahap agar bibit mampu beradaptasi dengan kondisi di luar laboratorium. Setelah melalui proses aklimatisasi selama berbulan-bulan dan mencapai usia lebih dari 1 tahun, barulah bibit dipindahkan ke lahan tanam di gurun. Sebelum memasuki tahap penanaman, penting untuk memahami karakter biologis tanaman ini. Kurma memiliki nama ilmiah, Phoenix dactylifera, spesies yang luar biasa adaptif terhadap lingkungan ekstrim. Selama ribuan tahun, tanaman ini berevolusi untuk bertahan hidup di suhu tinggi, curah hujan yang rendah, serta tanah berpasir yang miskin unsur hara. Sistem akarnya berbentuk serabut, menyebar luas ke segala arah, dan mampu menembus lapisan tanah yang dalam untuk mencari sumber air. Kemampuan inilah yang menjadikan pohon kurma salah satu tanaman paling tangguh dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya alam di wilayah gurun. Bibit-bibit hasil kultur jaringan ini kemudian dipindahkan menuju lahan tanam di padang pasir, lingkungan yang ekstrim dengan suhu yang bisa melebihi 45 derajat Celcius pada siang hari. Namun berkat teknologi pertanian modern, gurun kini bukan lagi penghalang, melainkan lahan baru bagi pertanian masa depan. Setiap pohon kurma ditanam dengan jarak teratur, sekitar 7 hingga 10 meter, untuk memastikan ruang tumbuh yang optimal bagi akar dan tajuk pohon. Beberapa perkebunan tradisional masih memanfaatkan air sumur atau sungai untuk proses penyiraman. Namun, di sistem pertanian modern, suplai air dikelola melalui bendungan yang dibangun di tengah area perkebunan. Cara ini memastikan ketersediaan air tetap stabil sepanjang tahun, terutama di wilayah gurun yang kering. Durasi penyiraman pohon kurma bervariasi,
antara 30 hingga 120 menit per sesi, tergantung usia pohon dan kondisi iklim. Bibit muda disiram hampir setiap hari, sedangkan pohon dewasa hanya 1 hingga 2 kali per minggu. Selama beberapa bulan pertama, setiap bibit dipantau dengan ketat untuk memastikan adaptasi akar dan pertumbuhan daun berlangsung normal. Dalam waktu 2 hingga 3 tahun, bibit muda ini akan tumbuh menjadi pohon kurma dewasa yang mulai memasuki masa produktif dan siap berbuah. Secara biologis, pohon kurma memiliki sistem reproduksi yang unik. Berbeda dari kebanyakan tanaman, kurma tergolong tumbuhan, dioecious. Artinya, bunga jantan dan bunga betina tumbuh pada pohon yang berbeda. Inilah sebabnya dalam satu perkebunan, hanya sebagian kecil pohon jantan yang ditanam, sekitar 1 untuk setiap 50 hingga 100 pohon betina. Tahap berikutnya adalah proses yang menjadi kunci utama keberhasilan panen, yaitu penyerbukan. Begitu bunga betina mulai mekar, para pekerja kebun segera menyiapkan bunga jantan yang telah dipilih dari pohon unggul. Bunga jantan ini dikumpulkan dan dibuka dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat serbuk halus berwarna kekuningan. Serbuk sari, sumber utama pembawa sel jantan yang akan membuahi bunga betina. Di perkebunan modern, proses ini dilakukan dengan cara yang lebih efisien. Serbuk sari dimasukkan ke dalam alat khusus, lalu disebarkan melalui penyemprotan udara bertekanan rendah langsung ke bunga betina yang sedang mekar. Teknik ini memastikan setiap bunga menerima sebaran serbuk secara merata, tanpa perlu penyerbukan satu persatu, seperti metode tradisional. Beberapa minggu setelahnya, dari sela-sela pelepah yang sebelumnya dipenuhi bunga, kini mulai muncul tandan kecil berwarna hijau muda. Inilah fase awal pertumbuhan buah kurma. Pertumbuhan ini berlangsung perlahan dan melalui 4 tahap utama. Tahap pertama disebut kimri, di mana buah masih berwarna hijau, keras, dan kaya kandungan air. Setelah itu masuk ke fase halal. Buah mulai membesar dan berubah menjadi kuning atau merah tergantung varietasnya. Hal ini merupakan tanda bahwa kadar gula mulai meningkat. Tahap berikutnya yaitu rutab. Pada tahap ini, buah mulai melunak dan rasa manisnya semakin kuat. Lalu pada fase terakhir, ialah tamar. Kurma menjadi kering secara alami di pohon, menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis pekat yang khas. Ketika sudah masuk dalam tahap ini, dilakukanlah proses panen. Para pekerja menaiki tangga tinggi atau menggunakan alat pengangkat hidrolik untuk menjangkau tandan-tandan besar di puncak pohon. Setiap tandan dipotong secara manual agar tidak merusak pelepah maupun batang pohon. Buah yang telah dipanen kemudian dibawa ke area penyortiran. Di sini, kurma dipisahkan berdasarkan ukuran, warna, dan tingkat kematangan. Buah yang cacat, terlalu lembek, atau pecah akan dipisahkan untuk diolah menjadi produk turunan seperti sirup atau pasta kurma. Kurma dengan kualitas terbaik akan melalui tahap pengeringan alami di ruang bersuhu terkontrol. Tujuannya adalah menurunkan kadar air hingga sekitar 20% agar buah tahan lama tanpa kehilangan rasa manis dan aromanya. Tujuannya adalah menurunkan kadar air hingga sekitar 20% agar buah tahan lama tanpa kehilangan rasa manis dan aromanya. Setelah kering, kurma dikemas dengan standar ekspor, disortir ulang, ditimbang, dan dibungkus.